Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, mana semangatmu? Ini semangatku. Teman-temanku yang pada luar biasa, komunitas Ratu Lisa di seluruh Indonesia, mahasiswaku di seluruh Indonesia dan juga seluruh masyarakat yang hari ini memerhatikan bahwa komunikasi yang terjadi di media cetak, media sosial tentu kadang meresahkan hati dan pikiran kita. Tentu ini menjadi salah satu pilar yang harus kita pahami bahwa kita harus terus belajar dan membelajarkan diri terkait dengan analisis wacana kritis. Melanjutkan diskusi kita kemarin terkait dengan pengantar analisis wacana kritis, tentu hari ini teman-temanku yang hebat dan luar biasa akan saya ajak berdiskusi mengenai objek dan fungsi analisis wacana kritis. Teman-teman yang hebat dan luar biasa, Pak Romadi selalu mengatakan, ayo kita wujudkan 5B. Bersilaturahmi, berkomunikasi, berkolaborasi, beraksi, dan berliterasi dengan Ratu Lisa, rajin menulis dan membaca. Ini bagian upaya Pak Romadi untuk menanamkan virus-virus positif. Berliterasilah dengan Ratu Lisa, rajin menulis dan membaca. Membacalah untuk menulis dan menulislah untuk dibaca umat sepanjang hayat. Ini komitmen. Beberapa waktu yang lalu saya baca saat Bapak Menteri Mendikbud untuk Mendikbud khususnya pendidikan dasar dan menengah, Bapak Profesor Muti mengatakan bahwa kemampuan literasi numerik khususnya matematika dan juga memahami bacaan di Indonesia ini sangat memprihatinkan karena hampir 70% masyarakat Indonesia ini belum dapat memahami bacaan. Artinya ini menjadi salah satu bagian yang harus menjadi perhatian kita bersama. Itu disampaikan saat meresmikan SD Internasional UMS yang tentu menjadi salah satu bagian upaya beliau untuk memantik seluruh masyarakat khususnya pendidikan dasar, menengah, dan juga tentu ke pendidikan tinggi. Nah, di pendidikan tinggi pun pernah disampaikan oleh Pak Mendikbudristek yang pertama, yakni Prof. Satrio, dikatakan bahwa salah satu kelemahan lulusan sarjana itu kurang mampu memahami sehingga pemahaman wacana itu sangat rendah. Dan ini menjadi PR buat kita. Artinya apa? Kemampuan berliterasi, membaca iya, mengeja iya. Ini Bapak Budi. I-N-I. Ini. B-A, ba. Lalu P-A, pa. Kemudian diakhiri dengan huruf K, Bapak. Ini Bapak. B-U, bu, D-I-D, Budi. Bahwa memahami bacaan ini Bapak Budi, iya ini Bapak Budi. Tetapi memahami secara tekstual itu bagian dari menggabungkan antara fonem dengan fonem. Tetapi untuk masuk ke ranah wacana itu memahami gabungan antara morfem dengan morfem. Ada morfem bebas dan morfem terikat. Sehingga disinilah pemahaman kita, ini Bapak Budi. Ini Bapak Budi secara tekstual, iya ini Bapak Budi. Tetapi secara kontekstual, ini ada pemahaman bahwa Bapak Budi dilahirkan karena ada Bapak. Bapak Budi bertemu dengan ibunya Budi. Sehingga Bapak Ibu Budi ini menjadi sarana media yang digunakan oleh Tuhan Yang Maha Esa untuk meniupkan ruh dan akhirnya lahirlah Budi. Dan ini ada kewajiban bagaimana tindak lanjut ketika ini Bapak Budi, ini Ibu Budi, berarti ada kewajiban untuk berbakti kepada Bapak Budi dan Ibu Budi. Berbakti pada ibu, berbakti pada ibu, berbakti ibu, lalu berbakti pada bapak. Dan ini bagian dari untuk mendapatkan ridha Tuhan Yang Maha Esa. Karena apa? Ridha Tuhan Yang Maha Esa itu bergantung ridha kedua orang tuanya. Ini memahami wacana secara tekstual dari bentuk dan fungsi, tapi memahami wacana kontekstual dari bentuk, fungsi, dan konteks.
Dan selalu Pak Rohmadi katakan, kalau memahami dari 2 unsur, diadik, bentuk, dan fungsi, itu masuk kategori pemahaman struktural. Kemudian kalau memahami dari 3 sudut, dari bentuk, fungsi, dan konteks, ini memahami linguistik secara fungsional. Nah, sekarang kalau kemarin sudah saya bahas tentang bagaimana pengantar kita memahami analisis wacana kritis. Penting belajar dan membelajarkan. Pentingnya belajar dan membelajarkan analisis wacana kritis ternyata tidak hanya sebagai pemahaman bagi penutur, tapi penutur, lawan tutur, dan partisipan ini memang harus memahami, harus belajar dan membelajarkan analisis wacana kritis. Karena apa? Sangat bermanfaat bagi mereka untuk melakukan proses komunikasi. Komunikasi individu ke individu, komunikasi individu ke kelompok, komunikasi kelompok ke kelompok. Ini penting. Memahami bentuk dan fungsi, insya Allah ini mudah dipahami. Kemudian memahami bentuk, fungsi, dan konteks, ini yang memerlukan proses pembelajaran. Sehingga Pak Menteri mengatakan bahwa berdasarkan hasil penelitian PISA kita sangat rendah di tahun 2022 dan di tahun 2024 berdasarkan rapor pendidikan di kementerian, betul-betul bahwa dari unsur yang dipahami kelas dasar dan menengah, pendidikan dasar dan menengah, bahwa kemampuan literasi numerik kita masih sangat rendah. Kemampuan memahami bacaan kita sangat rendah. Maka diperlukan belajar dan membelajarkan analisis wacana kritis. Kalau kemarin saya katakan kita perlu memahami analisis wacana kritis dari 3 pilar. Analisis, ya kita kaji, kita telaah, kita bedah. Kemudian dalam konteks analisis ini akan mendapatkan sesuatu yang lebih didasarkan pada fakta data empirik. Misalnya kalimat Rohmadi menulis artikel. Rohmadi menulis artikel. Iya, Rohmadi sedang menulis artikel. Tapi sisi lain, kalau ini kita pahami secara komprehensif, secara kontekstual, bahwa Rohmadi sedang menuangkan ide dan gagasan untuk menyampaikan virus-virus positif untuk memotivasi seluruh pembaca terkait dengan ide pokok yang sedang dituliskan itu. Jadi sebenarnya ada aspek-aspek yang harus kita urai di situ bagi pembaca. Maka kalau tadi saya katakan objek analisis wacana kritis ini bisa kita lihat dari semua unsur teks. Bisa kita lihat misalnya ini buku Guru dan Dosen Abad 21. Dari contoh Guru dan Dosen Abad 21 ini kita bisa melihat kreatif, inovatif, produktif, dan inspiratif. Artinya apa? Sebenarnya buku yang ditulis Muhammad Rohmadi ini memiliki secara tekstual jelas Guru dan Dosen Abad 21. Tetapi secara kontekstual, secara kritis, ini ada harapan, ada semangat, ada keinginan, ada uraian, ada analisis, ada banyak hal yang ingin diungkapkan sang penulis Muhammad Rohmadi ini kepada pembaca. Kemudian kita bisa lihat misalnya judul buku Menjadi Manusia Inspiratif. Sederhananya, kalau kita lihat menjadi manusia inspiratif, 3 kata, menjadi manusia inspiratif. Iya, secara tekstual jelas, tetapi secara kontekstual kita sangat memahami bagaimana menjadi manusia inspiratif. Sederhananya kita bisa menjadi manusia inspiratif dengan selalu Pak Rohmadi katakan, menyapalah lebih dahulu ketika bertemu dengan orang lain. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Ibu, selamat pagi Kang Mas, selamat pagi saudaraku, selamat pagi Bapak Ibu guru, selamat pagi Bapak Ibu dosen. Ini kita latih. Kalau tuturan-tuturan ini menjadi motivasi semangat bagi penutur dan non-tutur, maka disinilah kekuatan kita, upaya kita untuk membelajarkan secara tekstual bahwa proses komunikasi penutur lawan tutur penting untuk belajar dan membelajarkan analisis wacana kritis. Karena apa? Akan memahami kepada siapa lawan tutur yang kita ajak bicara, kepada siapa partisipan yang mengikuti pembicaraan kita. Ini penting. Sehingga apa? Seorang penutur ketika sudah memahami analisis wacana kritis secara komprehensif, secara utuh, maka dia akan memikirkan tuturan yang digunakan apakah ini tepat atau tidak. Diksi-diksi yang dipilih apakah tepat atau tidak. Dan disinilah kekuatan kita. Dalam proses pembelajaran analisis wacana kritis, kita harus memahami 3 pilar yang kita gunakan bersama-sama. Sehingga
Kalau ini menjadi salah satu hal penting dalam pembelajaran, maka disitulah kekuatan kita. Sehingga unsur-unsur yang kita lihat, objek analisis wacana kritis bisa kita lihat secara tekstual, kontekstual, tekstual, dan ini menjadi bagian yang bisa kita baca dari bacaan kita, kemudian kontekstual menjadi bacaan yang tidak bisa terlepas dari konteks kita. Saya kira itu menjadi pokok penting yang harus kita diskusikan. Objek analisis wacana kritis ini bisa kita lihat melalui media cetak, media online, dan banyak hal. Dan fungsi belajar analisis wacana kritis adalah untuk memahami, untuk mencerna secara komprehensif sehingga kita tidak gagal paham terhadap analisis wacana kritis, sehingga semua unsur-unsur itu bisa kita pilih dan kita tentukan. Dan analisis wacana kritis akan mengantisipasi, akan menjadi salah satu langkah mitigasi untuk anak bangsa, untuk generasi muda, generasi abad 21 tidak gagal paham analisis wacana kritis, tidak gagal paham terhadap bacaan, tidak gagal paham pada bahasa tekstual, tidak gagal paham terhadap bahasa kontekstual, dan tidak gagal paham terhadap bahasa nonverbal maupun verbal. Dan disinilah upaya kita dengan belajar analisis wacana kritis tentu akan memberikan motivasi semangat multi generasi Indonesia terkait dengan penutur, lawan tutur, dan partisipan agar bisa memahami bahasa itu bisa kita lihat dalam semua aspek. Kita bisa melihat bahasa-bahasa yang digunakan dalam Tumblr ini, dan juga kita bisa ketika ini disebutkan ini apa? Ini buah. Ini bagian aspek-aspek yang kita pahami secara tekstual, secara verbal. Tetapi non-verbal, secara kontekstual, secara komprehensif, ini banyak makna yang kita hasilkan. Ternyata dari buah ini bisa memberikan dampak kesehatan terhadap vitamin C, memberikan vitamin C bagi yang menikmatinya. Dan ini semua bagian dari memahami objek wacana kritis secara komprehensif dan memahami fungsi belajar analisis wacana kritis untuk meningkatkan keterampilan, kompetensi, hard skill dan soft skill, dan juga kemampuan berliterasi, khususnya memahami bacaan secara kritis, sehingga kita juga menjadi salah satu komunikator, penutur, lawan tutur, partisipan yang tidak gagal paham terhadap wacana kritis, dan kita akan bisa menangkal berita-berita hoax dan wacana-wacana hoax yang tentu akan memberikan informasi negatif dan dampak negatif pada seluruh masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, sekali lagi, mari teman-teman Kebadan luar biasa seluruh masyarakat Indonesia, kita belajar analisis wacana kritis, pahami objek analisis wacana kritis secara komprehensif, pahami fungsi analisis wacana kritis secara komprehensif, sehingga belajar analisis wacana kritis akan menjadi upaya mitigasi untuk menangkal berita-berita hoax, wacana-wacana hoax, sehingga tidak menjerumuskan kepada seluruh masyarakat Indonesia, dan ini menjadi upaya untuk edukasi seluruh masyarakat Indonesia. Bersama saya Muhammad Rahmati Ratulisa, semangat terus untuk berliterasi dengan Ratulisa, rajin menulis dan membaca untuk menulis dan menulislah untuk dibaca umat sepanjang hayat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.